Halo teman yang pintar, kita bertemu lagi di pelajaran seni budaya. Teman-teman suka memainkan alat musik? Aku suka sekali dan kali ini kita akan mempelajari materi seni musik tentang memainkan alat musik tradisional. Yuk kita pahami materinya. Woho, hari ini kita mengunjungi sanggar seni. Memainkan alat musik secara berkelompok dikenal dengan musik ensemble. Teman-teman tahu, ensemble berarti suatu rombongan musik. Sedangkan pengertian ensemble menurut kamus musik, ensemble adalah kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya. Jadi, musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Jenis alat musik tradisional khas Indonesia yaitu gamelan dari Jawa, kulintang dari Minahasa, korno dari Maluku, angklung dan calung dari Jawa Barat. Ada juga saron dan sitar. Jenis musik ensemble ada dua. Pertama, musik ensemble sejenis, yaitu bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan alat-alat musik sejenis. Contohnya, ensemble kendang, ensemble seruling yang sedang dimainkan ini, jenis seruling alat musik suling bambu ini menjadi alat musik tradisional dari daerah Pasundan. Bahan untuk membuat alat musik ini pun sangat sederhana, hanya dengan bambu. Tapi, bambu yang digunakan tidak sembarangan jenis bambu, harus ditentukan ukuran dan bentuknya. Ada dua faktor yang mempengaruhi nada suara sebuah seruling. Pertama, posisi jari. Kedua, kecepatan aliran udara yang ditiup oleh mulut. Kedua, ensemble campuran, yaitu bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik atau bermacam-macam jenis alat musik. Contohnya, ensemble sasando dicampur dengan kendang, talempong dicampur dengan suling atau saluang dan kendang, dan ensemble gamelan. Secara etimologis, gamelan berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamel yang berarti memukul atau memainkan. Gamelan merupakan salah satu ensemble musik tradisional yang paling populer dan dikagumi oleh warga internasional. Gamelan sering digunakan sebagai musik pengiring pada kesenian tradisional wayang, upacara adat, dan berbagai ritual. Yang ini namanya saron, salah satu jenis alat musik dalam gamelan. Menurut fungsi dan ukurannya, saron dibagi menjadi 3 jenis, yaitu demung, saron, dan peking. Alat ini berbentuk bilahan dengan 6 atau 7 bilah atau 1 oktav ditumpangkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator. Instrumen ini ditabuh dengan tabu yang terbuat dari kayu. Alat musik tradisional yang ini namanya sitar dan celempung, yakni alat musik petik di dalam gamelan Jawa. Sitar dan celempung masing-masing memiliki 11 dan 13 pasang senar di rentang kedua sisinya di antara kotak resonator. Ciri khasnya, satu senar di setel nada pelok dan senar lainnya dengan nada slendro. Umumnya, sitar memiliki panjang sekitar 30 cm dan dimasukkan dalam sebuah kotak ketika dimainkan. Sedangkan celempung panjangnya kira-kira 90 cm dan memiliki 4 kaki serta disetel 1 oktav di bawah sitar. Sitar dan celempung dimainkan sebagai salah satu dari alat musik yang dimainkan bersama atau penurusan. Sebagai instrumen yang memainkan cengkok atau pola melodik berdasarkan balungan. Baik sitar maupun celempung dimainkan dengan kecepatan yang sama dengan gambang atau temponya cepat. Alat musik angklung sangat bisa dibilang unik
tetapi juga menarik. Angklung yang selama ini digunakan sebagai alat musik pada dasarnya fungsinya hampir sama dengan alat-alat musik yang lain. Hanya saja pada alat musik angklung, bahan material penghasil suara terbuat dari bahan dasar bambu. Ada 3 teknik dasar dalam memainkan angklung dengan benar. Pertama, getaran panjang angklung digerakkan panjang sesuai dengan nilai nada yang dimainkan, sehingga nada dimainkan secara sambung-menyambung. Kedua, staccato. Angklung tidak digetarkan seperti biasanya, tetapi dengan cara dicetok, sehingga menghasilkan bunyi yang pendek. Biasanya, cara memegang angklung untuk menghasilkan bunyi seperti ini adalah dengan sedikit memiringkan angklung dan tabung dasar kanan angklung dipukulnya ke tangan kanan. Yang ketiga adalah teknik tengkep atau dipenggang menggunakan jari. Cara ini dimainkan dengan menahan atau menutup tabung kecil sehingga tidak ikut bernyanyi. Getaran untuk cara ini tetap panjang dan disambungkan. Cara ini dilakukan jika ingin menghasilkan suara yang lebih halus. Yang satu ini namanya kendang. Untuk memainkan atau menabuh kendang, kamu dapat menggunakan tangan kanan, dan untuk tangan kiri berguna untuk memukul kendang yang bas dan kecil. Saat memukul atau menabuh kendang, kamu juga bisa menggunakan pemukul yang berukuran kecil yang terdapat karet pada bagian ujungnya dan berbentuk kecil bulat. Untuk gendang wayang golek dan tepak gendrum biasanya menggunakan pemukul yang terbuat dari fiber. Dalam keunikan memainkan dan memukul, kaki dan kedua tangan sangat berperan penting dalam memainkan kendang. Ini alat musik kecapi. Seperti nama buah ya, kecapi adalah salah satu alat musik tradisional Sunda yang sudah dimainkan secara dipetik oleh jari tangan kanan atau ditoel dengan jari tangan kiri. Ada beberapa macam kecapi teman-teman, diantaranya kecapi kawih atau yang tadi kita kenal dengan nama siter, kecapi indung atau perahu atau juga gelung. Kecapi ini digunakan untuk mengiringi lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Seperti namanya, kecapi ini berbentuk menyerupai perahu. Kecapi ini terdiri dari 18 kawat atau senar. Kecapi rincik atau anak. Kecapi ini merupakan anak dari kecapi indung yang bentuknya lebih kecil. Kecapi ini terdiri dari 15 kawat atau senar. Kecapi jentreng. Kecapi jentreng bentuknya hampir sama dengan kecapi rincik. Namun, kecapi ini hanya memiliki 7 buah kawat atau senar.